Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 13.466 pulau. Dari Sabang sampai Merauke terhampar kekayaan alam yang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah berupa danau. Ternyata di balik keindahannya, cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun asin ini juga menyimpan sejumlah cerita mistik. Cerita mistik ini umumnya timbul karena penampakan atau nuansa dari danau itu sendiri, yang dikelilingi oleh daratan, hutan rimbun, juga keadaan airnya yang statis dan berwarna hijau. Cerita mistik yang menempel pada sebuah danau juga datang dari cerita rakyat, yang juga diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikut adalah 5 danau paling mistik di Indonesia. Sebelum masuk ke nomor 5, silakan tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini, agar selalu dapat memberikan informasi dan hiburan untuk kita semua. Well, check out this video. Danau Kaco. Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci Jambi, tepatnya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Danau yang oleh masyarakat setempat menyebutnya Danau Kaco, dalam bahasa Indonesia berarti kaca ini, berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah dan merupakan situs warisan UNESCO. Terletak di ketinggian 1289 di atas permukaan air laut, danau ini tergolong danau yang kecil, tidak seperti danau-danau pada umumnya. Hanya berukuran luas sekitar 30 kali 30 meter. Namun danau ini bisa menyuguhkan keindahan tersendiri di antara pepohonan di sekitarnya. Selain mempunyai air yang sangat bening, kedalaman danau ini masih misteri dan belum ada yang tahu pasti berapa kedalamannya. Walaupun kita masih bisa melihat beberapa ikan sema yang berlalu lalang mencari makan, keajaiban lain yang dimiliki Danau Kaco adalah danau ini dapat memancarkan cahaya yang terang saat gelap gulita, apalagi saat bulan purnama. Kebanyakan pengunjung banyak yang bermalam untuk melihat keajaiban ini, dan tidak diperlukan penerangan karena terang dari cahaya danau. Beberapa peneliti mencoba untuk mencari jawaban akan fenomena ini, tetapi semua ini misterius, di mana dalam penyelaman oksigen habis sebelum menyentuh dasar danau. Mitos lahirnya Danau Kaco ini bermula hadirnya sebuah cerita seorang putri cantik yang ingin dipinang oleh banyak pemuda. Tanpa ragu mereka menitipkan batuan mulia pada Raja Gagak, ayah sang putri. Akan tetapi, keserakahan justru membuat Raja Gagak menodai putrinya sendiri. Setelah itu putrinya pun dibenamkan ke dalam danau beserta harta pinangan tersebut.
Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Kelompek, Kecamatan Kayu Arum. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, sebuah gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Masyarakat Kerinci mengenali Danau Gunung Tujuh sebagai danau sakti. Hal tersebut dikaitkan dengan air danau yang senantiasa bersih, di mana dedaunan yang jatuh dari pohon di sekitar danau tidak akan kelihatan penampakannya di permukaan air. Sering pula diceritakan, terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba di danau ini. Sebagian warga sekitar menyebut danau ini dengan nama Danau Para Dewa, yang menyimpan pesona sekaligus misteri. Danau Toba Samosir. Berbicara mengenai Danau Toba, tentunya tak lepas dari penjelasan mengenai danau vulkanik yang panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Danau ini adalah danau air tawar terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, di mana di bagian tengah Toba terdapat pulau vulkanik yaitu Samosir. Cerita legenda mengenai sosok naga penjaga danau pun tak kalah pamor dengan kehebatan Danau Toba lainnya. Menurut pengakuan warga di sekitar danau, warga mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok naga di danau. Konon menurut mitos yang berkembang di sana, naga itu adalah anak dari Pak Toba yang berubah menjadi seekor naga yang hingga kini menjaga danau. Lebih seramnya lagi, naga tersebut hingga saat ini masih selalu menampakkan diri kepada masyarakat. Beberapa nelayan yang sering menjala ikan di Danau Toba kadang mendapati makhluk besar bersisik seperti ular besar berenang di permukaan danau. Namun tak seorang pun yang sanggup untuk membuktikan kebenaran naga tersebut. Rawa Pening, Semarang. Rawa Pening. Pening berasal dari kata pening, adalah danau sekaligus tempat wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rawa Pening terletak di tikungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, dan Gunung Unggaran. Menurut legenda, Rawa Pening terbentuk dari muntahan air yang mengalir dari bekas cabutan lidi yang dilakukan oleh Baru Kelinting. Cerita Baru Kelinting yang berubah menjadi anak kecil yang penuh luka dan berbau amis, sehingga tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong jagat tua. Rawa ini digemari sebagai objek wisata pemancingan dan sarana olahraga air. Namun, akhir-akhir ini perahu nelayan bergerak pun sulit.
Danau Tolire, Maluku. Danau Tolire adalah danau yang terletak di Ternate, Maluku Utara. Danau yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Ternate ini, selain bentuknya unik, juga memiliki cerita legenda yang menarik. Dari kepercayaan warga, berdasarkan cerita turun-temurun dan telah dibuktikan oleh orang-orang yang pernah mengunjunginya, benda yang dilempar ke danau tidak akan pernah menyentuh permukaan air danau. Diduga karena tertahan oleh kekuatan gaib dari dasar danau. Kekuatan gaib itu diyakini datang dari buaya siluman yang ada di danau itu. Apapun kita lempar katanya jatuhnya nggak bakal ke dalam, pasti cuma di sini. Wah, tuh jauh banget tuh. Nah, itu jauh. Tapi sampai situ juga ya, nggak sampai sana. Rekam saja kan. Ijabah doanya. Jarang-jarang kan dia keluar kan? Iya. Ijabah doanya tadi saya bilang. Ada. Masuk kepalanya ke saya keluar. Itu muncul lagi kan? Enggak, tinggal dikit itu. Ada. Ini. Besar sekali. Kalau di zoom besar sekali. Itu buayanya dia. Iya. Nah. Tapi tinggal apanya itu yang Ada itu masih muncul. masih sebentar.